Sibuk mengurus persiapan pernikahannya dengan Lesti, postingan Rizky Bilar di sosial media mendadak jadi sorotan. Tiba-tiba saja calon suami Lesti itu mengungkapkan kegundahan hatinya soal sikap sang ayah, Daniel Eddy, lewat sosial media pribadinya. Lantas, apa yang membuat Bilar begitu sedih hingga tak ingin pulang ke rumah? Jelang momen penyatuan cinta Lesti dan Bilar, terkuak pula sejumlah fakta menarik tentang perjalanan cinta dua sejoli ini. Dari pertemuan singkat di atas panggung adalah asal mula cinta Lesti dan Bilar tumbuh. Dalam hitungan waktu yang tak lama, dua sejoli ini pun memutuskan merajut tali kasih hingga ke jenjang serius. Dan seperti apa kesaksian sahabat dekat Lesti tentang alasan Lesti memilih Bilar? Dan benarkah Bilar sosok calon suami ideal yang diidamkan Lesti selama ini? Bersatunya cinta Lesti dan Bilar di pelaminan nanti tentu juga menjadi kebahagiaan yang tak terkira bagi orang-orang terdekatnya. Lantas, seperti apa pesan sahabat untuk Lesti dan Bilar sebelum menempuh hidup baru sebagai pasangan suami dan istri? Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah kehebohan diundurnya sejumlah prosesi jelang pernikahannya dengan Lesti Kejora, terungkap pula fakta mengejutkan tentang hubungan Rizky Bilar dan sang ayah Daniel Eddy. Ya, baru-baru ini jagat maya dihebohkan dengan postingan Rizky Bilar soal akun sosial medianya yang baru diketahui belum di-follow back atau mengikuti balik oleh sang ayah. Yang mengejutkan, sang ayah justru sudah terlebih dulu fallback alias mengikuti akun sosial media calon menantunya, Lesti Kejora. Sedih dengan hal itu, Rizky pun iseng menggugah foto alat tes DNA dengan menulis caption seperti ini. Bener gak sih gue anaknya Pak Daniel Eddy 46? Masa iya sih calon menantunya aja di follow kok gue enggak? Gitulah pikiran gue, dan makin lama gue makin ragu, sampai akhirnya gue tadi sempat googling mau tes DNA untuk menjawab keraguan gue. Tapi pas gue lihat story gue, kok ada yang aneh, ada sesuatu yang mirip gitu. Lalu gue iseng nyocokin story bapak gue yang joget tadi sama video lama gue, dan ternyata fix gue anaknya, walaupun belum di-follow back. Kegundahan hati Rizky terhadap sang ayah tak cukup sampai di situ. Lewat story sosial medianya, ia mengaku tak ingin pulang ke rumah sebelum sang ayah follow back akun sosial media miliknya. Gue juga gak mau pulang lah sebelum bokap gue follow Instagram gue. Tutur Bilar dalam video story itu. Aksi jahil dan iseng Rizky Bilar ini pun menuai beragam reaksi dari warganet di sosial media. Banyak netizen ikut tertawa melihat relasi Bilar dan sang ayah Daniel Eddy yang nampaknya begitu dekat. Tak cukup sampai di situ, aksi lucu di antara keduanya antara Rizky Bilar dan sang ayah tercinta terjadi manakala sang ayah bertanya kepada anak tercinta tentang bagaimana cara untuk mengikuti akun Instagram media sosial milik Rizky Bilar. Mendapatkan pertanyaan dari sang ayah, Rizky Bilar pun menjawab dan menjelaskan kepada sang ayah seperti berikut ini. Pakai nanya pula lagi tuh, gue curiga nih bokap gue pakai admin nih di IG-nya. Maka tanpa basa-basi, biar orang gak berpikir hubungan gue retak, ya udah, gue ajarin aja caranya. Kisah percintaan Rizky Bilar dan Lesti Kejora memang menjadi daya magis yang mampu membetot perhatian publik hingga orang-orang terdekatnya. Ibarat drama yang mengaduk emosi, cerita cinta dua sejoli ini pun tak luput dari riak-riak dalam hubungan. Dari tudingan settingan, akal-akalan sekedar kebutuhan konten, hingga disebut pencitraan saja, seakan mewarnai perjalanan cinta dua sejoli ini. Belum lagi Lesti dan Bilar nyatanya punya pengalaman sama dalam asmara, pernah ditinggal oleh orang yang dicintai. Namun apa yang membuat Lesti akhirnya menjatuhkan hatinya pada sosok Bilar?
Seperti apa juga kesaksian sahabat dekat tentang perjalanan cinta Lesti dan Bilar? Sebenarnya kalau nggak nyangka sih, sebenarnya Rara tuh dari awal mereka deket tuh udah kayak ada perasaan beda gitu loh dari yang kemarin-kemarin. Mungkin kayak oh ini kayaknya udah ideal banget deh Kak Bilarnya, kayaknya udah ideal banget, udah mapan gitu kan, udah dewasa istilah katakan. Kalesnya juga kayaknya udah menyiapkan diri gitu untuk nikah gitu kan. Jadi kayak ngerasa kayaknya cocok deh mereka tuh. Terus sebenarnya ini tuh waktunya tuh singkat banget ya, dari mereka kenalan, dari mereka menjalin hubungan gitu. Sebenarnya singkat, cuman alhamdulillah udah bisa saling ngerti satu sama lain dalam waktu singkat tuh sesuatu yang luar biasa sih menurut Rara. Kales itu setelah lepas dari masa lalunya dia tuh kayak ngerasa lega gitu. Terus juga dia aku sih mikirnya tuh dia lebih berubahnya tuh berubah jadi lebih baik gitu. Ya justru senang tuh dalam artian mungkin selama dia berhubungan pacaran sama yang kemarin tuh mungkin ada rasa mungkin ada hal-hal yang belum bisa diperbaiki gitu. Kalau baperan sih enggak Kak, tapi dia tuh lebih ke sosok yang perasa. Jadi gimana ya, dia tuh orangnya lebih mentingin orang lain daripada diri dia sendiri. Dia tuh pengennya orang lain yang bahagia daripada dia sendiri. Makanya mungkin itu tuh kemarin udah puncaknya kali ya. Soalnya Rara juga belum nonton videonya. Cuman setahu Rara, Kak Lesti itu orangnya memang perasa banget. Tapi dia tuh walaupun perasa, dia tuh sosok yang kuat. Tapi walaupun dia dibully abis-abisan, dia tuh nggak pernah ngeluh, nggak pernah nangis. Cuman kalau orang lain yang kayak punya kisah sedih gitu, terus juga orang lain mungkin punya hal-hal yang mengharukan, nah Kak Lesti tuh mudah cepet kena, cepet terharu, nangis, gitu, ekspresif banget. Jadi kalau untuk masalah netizen ke diri dia sih, Rara sih belum pernah ngelihat dia nangis segimana tuh nggak pernah sih. Jodoh memang laksana lembah berselubung misteri, namun getarnya hanya mampu dirasakan oleh dua hati yang saling mencinta. Tabir yang tersingkap dalam kewaktuan itulah yang memantapkan hati Bilar dan Lesti. Segala keraguan dan anggapan miring seakan sirna kala Lesti dan Bilar bersanding. Bahkan dalam hitungan waktu dekat ini, cinta Lesti dan Bilar pun akan dipersatukan dalam mahligai pernikahan yang sakral. Hal itu tak lepas dari sosok Bilar yang dianggap mampu melindungi, mengayomi, dan membahagiakan Lesti. Dan benarkah di mata orang terdekat mereka, sosok Lesti dan Bilar adalah pasangan yang serasi? Ya cocok banget. Kak Bilar itu kalau kita lihat di TV kan orangnya suka ngelucu, tapi di balik itu dia tuh benar-benar sosok yang sangat dewasa banget. Dewasa, bertanggung jawab, terus juga mengayomi, melindungi gitu. Jadi Rara juga sebagai sebagai adik ya sangat-sangat mengharapkan Kak Bilar juga bisa menjaga sosok Kak Lesti sih. Gimana ya ngomongnya tuh, kayak ya ngomongin Kak Bilar tuh sekarang tuh udah makin deket gitu, nggak mau jauh-jauh gitu, yang malah Kak Bilar itu kayak makin deket, makin bener-bener kayak ya makin sayang banget gitu sama Kak Lesti gitu. Kalau Rara sih ngelihatnya cocok banget sih, karena ya apalagi bentar lagi mau nikah ya, pasti Tuhan juga udah merestui lah, udah jodoh ya mau kalau Tuhan ngerestuin udah jodoh ya, orang lain mau bisa apa, mau komen segimana pun juga ya orang Tuhan udah ngerestuin, udah ngeridoin, keluarga juga udah ngerestuin ya kan, ya doain yang terbaik aja buat Kak Lesti sama Kak Bilar. Dua-duanya bucin sih, tapi bucinnya tuh bucin yang bukan kayak bukan setiap hari, mungkin setiap ketemu maksudnya di depan kita juga mereka tuh kayak enggak yang terlalu lengket-lengket banget yang ngedempet terus kayak perangku tuh enggak gitu. Jadi ya bucinnya tuh memang bucin sehat, bucin bermanfaat gitu loh. Itu yang sih maksud aku, bucinnya bucin positif gitu. Seneng banget, bersyukur karena dulu kan Rara kan kenal sosok Kak Lesti itu ya benar-benar bintang gitu kan. Terus sekarang tuh udah
pas di hari pentingnya Kak Lesti, Rara tuh disangkut pautkan menjadi bridesmaid, menjadi pendamping. Jadi kayak merasa bangga sih gitu, kayak udah dianggap kayak keluarga sendiri gitu loh. Terus sosok Kak Lesti yang selama ini aku idolakan, ternyata memberikan kepercayaan sama aku untuk mendampingi dia pas nikah gitu. Sebenarnya seneng banget. Adalah sempat cerita, Dek kakak mau nikah, terus Dek tolong ya ini dampingin kakak nanti di acara nikahan gitu. Insya Allah kalau misalnya kita dikasih kesehatan, dikasih kesempatan, insya Allah datang. Kalau konsep secara detailnya sih Rara belum diinfo ya. Cuman adalah kayak omongan pas nikah juga jadi bridesmaid gitu. Cuman kalau untuk omongan inti besar dari acaranya juga Rara belum dapat info. Gak tahu kalau untuk tanggal sih mungkin karena momennya juga pas kali ya. Jadi sekalian gitu. Pinter cari tanggalnya. Bagus tanggalnya bagus. Iya, pasti udah siap banget. Apalagi nikah kan ibadah seumur hidup. Jadi ya harus punya persiapan yang matang. Doanya, harapannya semoga acara demi acara nantinya lancar. Terus juga Kak Lesti sama Kak Bilar juga diberikan kesehatan. Terus bahagia terus, nantinya juga jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Terus juga harapannya sih ya itu tadi, semoga bahagia terus, kalaupun ada masalah ya diselesaikan dengan ya berdua aja gitu, dengan empat mata, biar mereka aja yang tahu gitu. Terus apa lagi ya semoga selalu bisa menjadi motivasi, pasangan yang memotivasi kita semua. Menuju detik-detik puncak dalam seluruh rangkaian acara jelang pernikahan, Lesti dan Bilar kabarnya juga akan melewati momen pingitan. Selama masa pingitan, dua sejoli ini pun kabarnya tak bisa saling bertatap muka, bahkan berkomunikasi. Semua itu semata-mata demi memupuk cinta dan rindu yang menggelora di dalam hati mereka sebelum bertemu di pelaminan nanti. Dan momen pingitan itu juga sekaligus menjadi momen spesial untuk keluarga, memberi peneguhan juga wejangan khusus bagi kedua calon mempelai mengenai seluk-beluk dalam mahligai rumah tangga nanti. Namun, mengingat masih dalam suasana pandemi, rencana pingitan Bilar dan Lesti pun masih belum ditentukan kapan dimulai. Di setiap calon pengantin itu kan pasti ada dipingit dalam tempo beberapa waktu. Mereka nggak boleh ketemu, nggak boleh komunikasi gitu, biar benar-benar rasa itu ada. Seperti waktu lamaran kemarin mereka 3 hari kan, 3 hari nggak boleh komunikasi, mereka tidak komunikasi. Jadi yang waktu pas ketemu ya pasti ada rasa kangen gitu, pasti ada. Intinya yang nggak boleh ketemu gitu, yang nggak boleh ketemu, nggak boleh komunikasi biar ada saling rindu. Ya Bilar dalam lingkungan keluarganya, Lesti dalam lingkungan keluarganya. Mungkin saat mereka dipingin itu, kita masing-masing keluarga tetap memberi arahan, memberi nasihat, bagaimana berumah tangga yang baik, bagaimana nanti menghadapi kalau dari kita dari keluarga Bilar, bagaimana nanti ini kamu kan bakal menjadi imam dalam keluarga, jadi kita kasih pandangan kewajiban-kewajiban seorang suami, bagaimana nanti jika menjadi seorang ayah. Masalah dipingitnya itu kita belum tahu pastinya berapa lama, tapi yang jelas dipingit lah gitu. Pasti dipingit berapa lama, mungkin seminggu, mungkin berapa hari gitu. Yang jelas mereka dipingit. Kalau bisa nggak usah dulu video call, kalau bisa gitu kan. Kalau bisa mereka tuh tidak saling komunikasi dulu, biar benar-benar saat ketemu surprise. Ya kalau kita mah ya ngikutin dia aja sih kayaknya. Anggapan kita mah yang ngikutin dia aja, nggak bagus gitu maksudnya. Alhamdulillah kalau memang kita disesuaikan dengan tanggal yang dia inginkan gitu, yang dia rencanakan, ya alhamdulillah gitu, support aja gitu. Ya mungkin kalau udah direncanain ya taruh aja udah 90% siap ya, karena kondisinya seperti ini ya apa boleh buat ya kan, diundur. Itu bukan keinginan kita, karena keadaan aja. Diundur sampai kapan Kak? Nah itu dia, kalau diundur ya sampai ada pemberitahuan lagi, mungkin kondisinya stabil lagi. Itu sih kayaknya sih patokannya. Sementara rencana ya itu aja, kan rencananya baru itu aja. Saya nggak tahu.
rencananya. Tempatnya nggak tahu beneran. Belum ada seragam. Maksudnya belum ada sampai ini belum dikasih gitu. Ya mungkin karena ada pengunduran, jadi biasanya sih kita nggak rencananya nggak sampai dari jauh-jauh, nggak begitu mau acara ya udah dikasih ini, ya siap itu aja sih. Setelah diundurnya prosesi pengajian dikarenakan pemberlakuan PPKM super ketat, sejumlah rangkaian prosesi acara jelang pernikahan Lesti dan Bilar seperti pesta lajang hingga dinner romantis masih menjadi tanda tanya. Namun terlepas dari itu, momen penyatuan cinta dua sejoli ini juga rasanya menjadi momen yang sangat dinanti-nantikan banyak orang. Tak terkecuali sahabat dekat Bilar, Putra Siregar. Lantas adakah wejangan atau pesan Putra untuk Lesti dan Bilar nanti? Paling ya dia curhat ya, berarti aduh bang, kemungkinan besar ada kemunduran kan, mengingat kita harus mentaati peraturan pemerintah katanya gitu. Sebenarnya di peraturan PPKM nggak dilarang sih untuk nikah, cuman dibatasin berapa gitu, nggak salah. 30-an. Iya, ya 30-an gitu ya, nggak mungkin Leslar Lovers 30-an gitu kan. Bilar itu orangnya sangat selektif ya, sangat hati-hati orang. Sangat hal kecil aja dia kadang bisa sampai bener-bener nanganinya dengan bener-bener fokus gitu. Ya untuk hadiah saya udah bilang ya, Bilar ya alhamdulillah ya rezekinya ya, alhamdulillah gitu. Jadi saya pingin ya melakukan hal yang mungkin kayak mau ngasih mobil udah banyak, masih banyak orang-orang baik lah di sekeliling Bilar. Mungkin yang kita bisa buat rekor muri ini undang 10.000 anak yatim atau apa gitu kan, lebih berkah kan dalam pernikahan. Itu sih rencana saya, lebih ke charity nanti atau sosial gitu, untuk doain Bilar atau yang kita buat secara bersama-sama agar rezekinya lebih lancar lagi. Maksudnya sebenarnya itu kuncinya kan, kunci rahasianya. Ketika dia ada dapat kunci rahasianya kan lebih bermanfaat lagi untuk hidupnya. Pastilah, bahkan Dedek paling sering tuh ngajak undang anak yatim ini dan sebagainya. Cuman kita nyocokin waktunya juga nggak mudah kan, di tengah situasi pandemi juga. Kita benar-benar yang saya sampaikan, yang penting kamu menjalaninya happy. Anggap aja menjalaninya itu seperti kamu suatu kesukaan lah, senangan, hobi gitu, berkah insya Allah. Yang penting dia mampu tetap istiqomah, konsisten aja. Terkadang kan ada banyak orang yang isi go ya, cepat datang cepat pergi atau viral sesaat gitu. Yang mudah-mudahan sosok Bilar ini yang bisa jaga konsistensi lah, karena dia punya tokoh public figure yang dia memang dia ini kan Raffi Ahmad kan gitu, Raffi. Yang mudah-mudahan bisa seperti Raffi, bahkan lebih dari Raffi. Yang artinya kita sih sebagai saya, apalagi sebagai kerabat, dia doain yang terbaik lah. Maksudnya Dedeknya nanti apapun keputusan dari suami ya tetap ikutkan, apakah tetap melanjutkan jadi diva, tetap berkarir atau seperti apa. Dan Bilarnya sendiri kan juga lagi berusaha sekarang berkarya dalam hal apapun saya lihat, baik nyanyi, baik syuting, baik entrepreneur atau pengusaha gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In Depth. Kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.